the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. So what? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the
berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira,
pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Hidupku Tuhan, daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, saat ini kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung kita. Dan juga selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Bapak Ibu, mari kita maknai ibadah kali ini dengan hati yang bersyukur. Dan mari kita berdoa sebelum mulai kebaktian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini di sini ya Tuhan, bersama keluarga kami ya Tuhan, di rumah ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, lancarkanlah semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan juga untuk para pelayan-Mu yang akan melayani pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas. Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
dengan apa akan kubalas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Kami bingung apa yang akan kami balas ya Tuhan, apa yang akan kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terlalu banyak yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Bapak Ibu, lagu tadi benar-benar kayak mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita, tapi kita bingung untuk membalasnya apa. Malah kita membalas kepada Tuhan dengan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, oleh segenap kasih tiada noda dan celah. Bukan emas dan perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Emas perak
Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Gembala, Shalom Bapak Ibu para penatua, dan Shalom kepada seluruh jemaat GJKI Andir yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan renungan Jumat Agung, dan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat rindu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, sekaligus mengingat kembali
bagaimana Yesus telah bergumul di Taman Getsemani ketika Yesus harus menanggung segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami, terlebih hamba-Mu yang hina dan penuh dengan kelemahan ini, supaya dapat menguraikan firman-Mu dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk menguatkan dan membaharui kami lewat peringatan Jumat Agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita adalah bergumul di Taman Getsemani. Tema ini diangkat dari Matius 26 ayat 37. Tetapi saya akan membacakan satu perikop dari Matius 26 mulai dari ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Bagian ini merupakan peristiwa di Taman Getsemani yang dicatat oleh penulis Injil Matius ini. Saya bacakan bagi kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, dan kita mau merenungkan tentang bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani. Bicara bergumul, pernahkah Bapak Ibu menghadapi pergumulan yang membuat Bapak Ibu merasa sangat takut dan gentar, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Saat merenungkan bagian ini, saya teringat ketika saya berada di Johor, Malaysia, dan ketika itu saya sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di sana. Pada saat itu, saya sangat ketakutan. Di tengah-tengah kesakitan yang saya alami, saya sangat takut dan gentar menghadapi kematian. Begitu takutnya, sampai pada saat itu saya membayangkan, kalau saya mati, saya akan masuk neraka. Saya menyadari betapa berdosanya saya, betapa tidak layaknya saya, dan mungkin kalau saya mati, saya akan masuk neraka. Dan karena itu, saya benar-benar tidak siap. Saya benar-benar takut luar biasa. Dan di situasi itu saya berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan berbelas kasihan dan memberikan saya kesempatan hidup. Dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya.
Tetapi tentu apa yang saya alami pada saat itu sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus bergumul menghadapi sesuatu yang begitu berat yang harus dihadapinya. Dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu, satu perikop dalam Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk melihat dari pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani, kita belajar 5 poin penting. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapa. Di tengah-tengah kegentarannya, Yesus berdoa kepada Bapanya. Dia tidak mencari siapapun. Dia hanya mencari Bapanya. Kita tahu, Alkitab mencatat dalam perikop yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, betapa takutnya dan gentarnya Tuhan Yesus. Digambarkan dia sangat takut, sangat ngeri. Kalau kita melihat di dalam Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Sangat ketakutan. Dan sangat ketakutan Yesus itu ditambah lagi dengan peluhnya yang menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Satu keadaan yang begitu mencekam. Seluruh keberadaan Yesus terlibat dalam pergumulan ini. Maka di saat-saat seperti itulah kita melihat apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia berdoa kepada Bapa. Satu-satunya alamat yang tepat untuk Yesus mengutarakan ketakutannya, kegentarannya, kengeriannya adalah Bapa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita diperhadapkan dengan saat-saat yang genting, saat-saat yang mencekam, saat-saat yang menakutkan, saat-saat yang membuat kita begitu gemetar dan seperti mau mati rasanya. Kepada siapakah kita datang? Kepada siapakah pertama kali kita ingin mengutarakan ketakutan dan kegentaran kita itu? Yesus mengajar kita lewat apa yang Yesus kerjakan di Taman Getsemani. Yesus membawa kegentarannya kepada Bapa. Dia membawa seluruh ketakutannya. Apa yang Yesus takutkan? Bahwa dia sebentar lagi akan menerima cawan murka Allah. Bicara cawan di dalam Alkitab, itu bisa berbicara berkat, juga bisa berbicara murka. Dalam Mazmur 23 ayat 5, pemazmur berkata, pialaku penuh melimpah. Itu gambaran cawan berkat. Tetapi di dalam Mazmur 75 ayat 9, di situ dikatakan cawan tentang cawan murka yang akan diterima oleh orang-orang fasik. Nah, di sini yang lebih jelasnya adalah bahwa cawan murka Allah segera akan ditumpahkan kepada Kristus, yaitu murka Allah karena Yesus akan segera menanggung segala dosa dan kejahatan umat manusia. Dia akan menanggung segala dosa dan kejahatan kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum Yesus menerima itu semua, Yesus datang berdoa kepada Bapa, memohon kekuatan kepada Bapa. Dan yang kedua, poin yang kedua yang kita mau lihat di sini adalah Yesus mengajak para muridnya untuk berjaga-jaga bersamanya. Sekalipun Tuhan Yesus tidak mengharapkan kekuatan dari murid-muridnya, sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa satu-satunya
tempat dia mengadukan atau tempat dia mengutarakan seluruh kegentarannya adalah sang Bapa. Namun Yesus mau melibatkan murid-muridnya dalam peristiwa malam itu. Yesus menyuruh 8 murid yang lain untuk tinggal dan duduk di satu tempat, tetapi mengajak 3 murid yang diberi kepercayaan lebih oleh Tuhan Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi sayangnya, ketika Tuhan Yesus mau melibatkan mereka, kita lihat itu di dalam Matius 26 ayat 38. Ketika Yesus mau melibatkan mereka untuk bersama-sama berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus, justru para muridnya ini tertidur. Mereka mengantuk lalu tertidur sementara Yesus berdoa. Ini luar biasa. Murid-murid tertidur dan tidak mengerti apa yang terjadi. Itulah sebabnya mereka mengantuk dan tertidur. Mereka tidak mengerti bahwa pada malam itu Bapak Ibu akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang sangat besar. Tentu Bapak Ibu, jika kita tahu bahwa satu saat itu akan terjadi sesuatu hal yang sangat besar, tentu kita tidak akan membiarkan diri kita tertidur atau mengantuk. Berbeda dengan murid-murid yang tidak mengerti. Ketika Tuhan Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani, mereka sampai pada titik itu belum mengerti bahwa malam itu adalah malam di mana seluruh kehendak Allah akan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Sekaligus pada malam itu akan digenapi tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, yaitu untuk mati disalibkan, menanggung hukuman dosa manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus bergumul sendirian. Para murid utama yang dia beri kepercayaan lebih tadi, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tertidur dan membiarkan diri Yesus menghadapi semuanya sendirian. Mereka tertidur justru di saat yang sangat penting, yang sangat-sangat amat mencekam bagi Yesus. Justru murid-muridnya tertidur. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami justru di saat-saat Bapak Ibu membutuhkan kehadiran orang lain, tapi Bapak Ibu justru dibiarkan sendirian? Tentu di sini ada orang menafsirkan bahwa Yesus sangat membutuhkan kehadiran murid-muridnya, kesetiakawanan murid-muridnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Apakah benar demikian? Apakah Tuhan Yesus mengharapkan kekuatan dari murid-murid? Apakah Tuhan Yesus perlu support dan kekuatan dari para murid? Bapak Ibu, Yesus sekalipun pada saat itu adalah di dalam kemanusiaan yang sempurna, dan pada saat itu Yesus sungguh-sungguh menanggalkan keilahiannya, keallahannya. Yesus benar-benar berada di dalam kemanusiaan yang sempurna. Maka kita lihat itu dengan satu penggambaran, Yesus mengalami ketakutan dan kegentaran. Tapi di saat seperti itu, Yesus harus bergumul sendirian. Apakah karena Yesus membutuhkan murid untuk memberi kekuatan kepadanya? Tidak. Bapak Ibu, sebenarnya mengapa Tuhan Yesus melibatkan murid-murid? Di poin kedua tadi dikatakan, Yesus mengajak para muridnya untuk berjaga-jaga. Mengapa? Apakah ini untuk kepentingan Tuhan Yesus? Tidak Bapak Ibu. Ini bukanlah untuk kepentingan diri Yesus. Ini sebenarnya adalah untuk kepentingan murid-muridnya. Maka Yesus menyuruh mereka untuk bersama-sama berjaga-jaga. Maka kita lihat sekarang poin yang keempat. Yesus memperingatkan murid-muridnya. Di ayat 26, ayat 40-41. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, pertama kali kembali kepada murid-muridnya, Yesus mendapati mereka sedang tertidur. Bukan hanya mengantuk,
tapi mereka sedang tertidur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mengapa kamu tertidur?" Maka di ayat 41, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, di sini poinnya Bapak Ibu. Tujuan dari Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk berjaga-jaga bukanlah supaya dengan demikian Yesus mendapat kekuatan, tetapi justru untuk kepentingan murid-muridnya. Mengapa murid-murid harus berjaga-jaga dan berdoa? Mengapa murid-murid seharusnya siaga, berdiri, ikut menyaksikan ketika Yesus berlutut berdoa dengan satu sikap hati yang juga berdoa memohon kekuatan dari Allah kepada mereka? Tapi justru di sini murid-murid tidak mengerti tujuan Tuhan Yesus itu mengajak mereka serta. Justru disinilah mereka semakin lemah dan tidak mampu bertahan. Maka di ayat 40-41 ini sebuah peringatan yang ditujukan kepada murid-murid. Peringatan ini juga tentu ditujukan kepada kita Bapak Ibu. Di dalam kondisi seperti ini, murid-murid itu tidak berjaga-jaga. Mungkin di dalam kehidupan kita Bapak Ibu juga seringkali terjadi. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga di sini bukanlah ketika kita sedang bergumul. Yesus maksudkan berjaga-jaga di sini itu berlaku senantiasa. Kata berjaga-jaga ini harusnya itu disematkan ke dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan bergumul maupun dalam keadaan tidak sedang bergumul. Bapak Ibu, ketika sampai di perenungan bagian ini, saya mengalami satu teguran yang begitu keras. Saya mulai merenungkan ulang perjalanan hidup saya dari puluhan tahun, dan saya mulai kembali melihat saat kapan saya terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Biasanya pada saat saya sedang tidak berjaga-jaga. Biasanya pada saat saya sedang memiliki persekutuan yang tidak beres dengan Tuhan, atau saya sedang malas, saya sedang tidak memiliki kehidupan doa yang sehat, saya sedang tidak berpegang kepada firman Tuhan, saya sedang tidak fokus kepada Tuhan, atau ketika saya sedang tanpa sadar mengandalkan kekuatan diri sendiri. Maka peringatan Tuhan Yesus kepada murid-murid adalah juga peringatan Tuhan Yesus kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana saya melihat di saat saya terjatuh dalam pencobaan, saya lalu sadar memang pada saat itu saya sedang tidak berjaga-jaga, atau saya sedang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya sedang tidak mengandalkan Tuhan. Saya sedang mengandalkan pikiran-pikiran saya, atau saya sedang mulai menonjolkan ego saya, mulai memikirkan kepentingan saya. Saya sedang tidak fokus kepada Tuhan. Di saat-saat seperti itulah biasanya saya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini, khusus di ayat 40-41 ini, berbicara begitu kuat kepada saya. Supaya mulai saat ini, lewat peringatan Jumat Agung ini, saya dan Bapak Ibu diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga, senantiasa waspada, senantiasa fokus kepada Tuhan, senantiasa berpegang kepada firman, senantiasa memelihara kehidupan doa dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya bagian keempat ini membawa kita untuk maju dan bangkit dari kesuaman, bangkit dari sikap hati yang tidak senantiasa bergantung
kepada Tuhan, yang tidak senantiasa berjaga-jaga dan yang tidak senantiasa waspada. Yang poin kelima yang kita mau lihat adalah Yesus taat kepada kehendak Bapa. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Sebagaimana tadi dibahas di awal, ketika Yesus mengalami ketakutan dan kegentaran. Bicara ketakutan dan kegentaran Yesus, ada sebagian penafsir berkata bahwa Yesus sangat takut untuk membayangkan bahwa dia nanti akan disalibkan, dia akan dihujat, dia akan diludahi, dia akan diseret, dibawa ke Golgota untuk naik di atas kayu salib dan akan dipaku di sana. Bapak Ibu, saya tidak setuju dengan penafsiran yang demikian. Ketakutan Yesus bukanlah kalau Yesus akan mati di kayu salib. Karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Yesus pernah berkata, untuk inilah aku datang. Aku datang untuk saat ini. Bahkan Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang berkuasa mengambil nyawaku, kecuali aku menyerahkannya dengan kerelaanku sendiri. Aku menyerahkan nyawaku untuk menggenapi kehendak Bapa. Maka di dalam saat kegentaran ini sebenarnya apa yang membuat Yesus takut dan gentar? Ketakutan dan kegentaran Yesus adalah ketika dia harus meminum atau menerima cawan murka Allah. Pada saat itu Yesus untuk sesaat lamanya harus terpisah dari Bapa. Untuk sesaat lamanya Yesus anak Allah harus ditinggalkan oleh Bapa. Untuk sesaat lamanya Bapa harus memalingkan muka dari anak yang dikasihinya. Sebab pada saat itu Yesus yang digantung di atas kayu salib memikul dosa seluruh dunia di dalam tubuhnya di kayu salib itu. Dan pada saat itulah Sang Bapa memalingkan wajahnya, memalingkan muka dari anak yang dikasihinya. Maka pada saat itulah teriakan yang sangat mencekam dari Tuhan Yesus kepada Bapa. Itu dicatat di dalam pasal 27 Matius ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan Allah. Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Satu teriakan yang sangat mengerikan. Kenapa anak Allah ditinggal oleh Bapa sesaat oleh karena dosa manusia dan demi menggenapi seluruh kehendak Allah. Maka karena itulah ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus berdoa, sekaligus doa Yesus ini adalah contoh doa sejati, doa yang tunduk kepada Allah dan mengakui kedaulatan Allah dalam segala hal. Yesus berdoa di ayat 39, "Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Di ayat 42 ketika Yesus berdoa untuk kedua kalinya, "Bapa, jikalau tidak mungkin cawan ini lalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Di ayat 44, Yesus berdoa, doa yang sama. "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini mengajar kepada kita bagaimana kita di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam berbagai-bagai pergumulan kita, di dalam segala hal yang kita harapkan dan rindukan, harus belajar seperti Tuhan Yesus berdoa. Apa
artinya doa Tuhan Yesus? Yang pertama, mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Yang kedua adalah mengakui bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Doa Yesus ini mengajar kita supaya benar-benar kita percaya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti bahwa apa yang kita doakan, harapkan dan rindukan akan Tuhan penuhi. Justru di dalam doa yang sungguh-sungguh, sekaligus di sana kita juga siap menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa, supaya kehendak Bapa lah yang digenapi atas kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita tahu Tuhan juga mengetahui yang terbaik buat kehidupan kita. Kiranya renungan Jumat Agung pagi hari ini membawa kita untuk mengalami pembaharuan di dalam segala hal, untuk meneladani Kristus, Sang Raja, Sang Juru Selamat, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah berkorban bagi kita. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, kita semua dibangunkan, diberkati, dan diteguhkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah menyapa kami di dalam peringatan Jumat Agung ini. Biarlah kami bangkit mengikuti jejak Kristus. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, kami mau memandang kepada Kristus yang juga telah bergumul di Taman Getsemani. Kiranya teladan agung Yesus bagi kami membawa kami menjadi umat Tuhan yang menjadi pemenang di dalam pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Seperti dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari Bapak Ibu, kita akan mengambil roti dan cawan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan kalau di dalam Jumat Agung ini pada pagi hari ini kami boleh mengadakan perjamuan kudus untuk kami memperingati bahwa Engkau mati buat kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau yang sudah mengorbankan diri-Mu bagi kami, supaya kami dibenarkan, supaya kami diperdamaikan dengan Allah, supaya kami menjadi umat Tuhan, bahkan menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dalam dunia ini untuk disalibkan, menderita, disiksa, dan mati. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, karena pada hari ketiga Engkau bangkit, dan kami boleh menikmatinya menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya kami mau makan dan minum dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti ini yang melambangkan dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah tercabik-cabik oleh karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita mengangkat cawan ini yang adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus
yang sudah tercurah di atas bumi ini, supaya kita boleh diampuni, boleh dibenarkan, dan boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Allah yang memiliki alam semesta raya ini, sehingga kami boleh menikmati kasih penyertaan daripada Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Mari arahkan seluruh pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Lewat kematian Tuhan Yesus, kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kiranya engkau diberkati senantiasa di dalam pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, dan seluruhnya boleh menikmati berkat jasmani dan rohani. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Hidupku milikmu, hidupku Tuhan.
Salibmu pulihkanku, kuasa salib